Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Lutfiatul Ismalia Zahara, NIM 223141144 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Amira Almay Azizah. Kali ini kita akan belajar tentang ragam bahasa. Selamat belajar. Apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Apa penyebab terjadinya ragam bahasa? Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Faktor penyebab timbulnya keberagaman bahasa di Indonesia, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi, dan faktor perkembangan zaman. Apa saja jenis ragam bahasa? A. Ragam bahasa dilihat dari cara penutur, yang meliputi ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. B. Ragam bahasa dilihat dari komunikasi, ragam lisan dan ragam tulis. C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan, meliputi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. A. Ragam bahasa dilihat dari cara penutur, yaitu ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Berikutnya ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Berikutnya ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi: menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Lalu ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. B. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam langsung. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Contoh ragam lisan meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ragam langsung memiliki ciri-ciri, memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulis memiliki ciri-ciri, tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam tulis meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persuratabaran atau dunia pers, media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audiovisual atau televisi, dan multimedia internet. 4. Ragam sastra. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ciri khas bahasa hukum adalah menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Motivasi hari ini: jika kamu tidak mau mengambil risiko yang tidak biasa, kamu harus puas dengan yang biasa.
Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika kamu tidak dapat mengubahnya, ubahlah sikapmu. Oke, kita telah selesai belajar. Terima kasih telah menyimak videonya dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.